Menarik, kedua orang ini berani masuk. Tidak tahu bahwa Guts Vestige ini diwariskan oleh aliansi 10.000 monster? Saya bertanya-tanya sebelumnya. Dengan hanya 3 orang, saya berani menginjakkan kaki di 10.000 monster Alliance Guts Vestige. Tampaknya Ming Guangdai putus dengan mereka, tapi kali ini mereka ditangkap oleh Liga 1000 Kaisar. Saya khawatir mereka tidak bisa melarikan diri. Yin Xiao menarik kembali sebuah kotak kali ini, dan menunggu sampai dia datang untuk mengujinya. Dianggap bahwa kedua anak laki-laki itu telah mundur. Tepat pada saat ini, dia melihat kulit Mei Wu tiba-tiba berubah. Dia melemparkan lengan bajunya dan banyak kelopak terbang keluar. Dia benar-benar menghadapi 2 pedang perak dan mengeluarkan suara api emas. Yin Xiao mengayunkan pedangnya, dan ekspresinya semakin malu. Ibu pistol, kamu berani melindungi 2 bajingan kecil ini. Apakah kamu tidak tahu siapa ini? Meskipun wajah Mei Wu agak jelek, identitas Qin Yichen ditemukan, dan dia tidak bisa duduk diam dan hanya menawarkan bantuan. Tentu saja saya tahu. Tapi ini adalah peninggalan dewa dari aliansi 10.000 monster, bukan Liga Kerajaan 1000. Berani menyentuh 10.000 teman lembah bungaku, mendekati kematian. Melihat tembakan yang disengaja Mei Wu, 100 Fang dan yang lainnya saling memandang, dan mereka semua terkesan. Tetapi ada beberapa ketidakberdayaan. Begitu mereka masuk, mereka diidentifikasi, dan mereka pasti akan bertarung melawan 1000 Royal League. Namun, dengan tembakan Mei Wu dan yang lainnya, adegan itu tiba-tiba berubah menjadi 7 pukulan 7. Kekuatan abadi melonjak, dan ruang bergetar. Ketika banyak pembangkit tenaga listrik melihat ini, mereka semua menunjukkan senyum main-main. Bagaimana situasinya? Senjata Mei Wu bersedia menembak untuk anak itu saat ini. Dikatakan bahwa Mei Wu ingin memenangkan bocah itu pada waktu itu. Tetapi itu tidak dibicarakan. Dan saya masih berpikir bahwa 10.000 Huagu tidak akan terlalu mengkhawatirkannya lagi. Dan siapapun yang mengira itu masih ditembak, bukan langkah bijak untuk membalas 1000 League of Legends di sini. Mengapa bocah ini layak diselamatkan 10.000 Huagu? Mungkinkah itu saudara ipar yang menawan? Selama konfrontasi, Qin Yichen memegang pedang macan putih, dan pria berhidung bengkok itu ternyata adalah dewanya dan berubah menjadi elang. Sayap elang itu tajam dan sempit, dan bulunya seperti hujan besi. Mereka bisa bersaing dengan pedang macan putih. Dengan bantuan 10.000 Huagu, Qin Yichen tidak jatuh ke angin, tetapi hanya dalam pertarungan. Wajah Qin Yichen menjadi lebih suram. Ketika serangga bau masuk, dia melihat ke arahnya. Tapi itu bukan niat sementara. Tapi dia sudah lama mencurigainya. Ini membuat Qin Yichen harus mengatakan bahwa serangga bau ini tidak bodoh, meski sombong. Pada saat Yin Xiao menembak, Qin Yichen waspada. Tetapi dia tidak punya waktu untuk memperingatkan Ziyun. Jangan tunjukkan cakar naga. Karena kekuatan lain mungkin tidak mengenali cakar naga. Tetapi dia khawatir dia akan dilihat oleh ras iblis. Meski saat ini tidak bisa dibedakan dari 1000 Royal League. Namun melihat boneka yang muncul di mata siluet, Mei Wu diam-diam dianggap mengerikan. Kelompok orang ini mungkin tidak dengan tulus berusaha membantu Yin Xiao. Tetapi demi harta karun saudara Qin, mereka pasti akan menembak. 1000 Royal League, mereka masih bisa memblokir. Tetapi jika pasukan ini menembak secara berurutan, bagaimana mereka bisa mempertahankan 10.000 Huagu? 100 kunci Fang dan yang lainnya tidak tahu betapa pentingnya rahasia antara Qin Yichen dan dia. Hal yang paling mengkhawatirkan tentang Mei adalah kekuatan digital ras ilahi. Setidaknya 2 objek yang terbagi, bahkan pembangkit tenaga seperti ras ilahi, cukup signifikan. Jika Divine Rache mengambil gambar, apalagi mengatakan mereka tidak bisa menahannya, kuncinya adalah dia masih berani melindungi Qin Yichen di 10.000 Huagu. Saat memikirkan hal ini, Mei Wulei tidak sabar, kali ini dihitung oleh serangga bau. Mengapa Qin Yichen tidak yakin dengan kekhawatiran Mei Wu? Yin Xiaoken memilih untuk memulai saat ini, sepertinya situasinya akurat. Di depan banyak pembangkit tenaga listrik, masing-masing dari mereka adalah keberadaan pemain terkenal. Pedang dipotong dan dipaksa mundur dari elang. Mata Qin Yichen berkedip, dan giginya terdengar transmisi suara, cepat masuk. Ziyun gemetar, tapi tidak pernah mempertanyakan kata-kata bosnya. Segera, gigi sederhana itu mengamuk, menyeret Lu Xiaolu, 3 siluet, dan membantingnya, dia terbang menuju gerbang batu perunggu. Kakak Qin, Mei Wuli menatap matanya, mau tidak mau terkejut. Setelah ini dimasukkan, itu menjadi keras kepala. Namun, saat ini, sepertinya tidak ada alternatif. Yang bisa dilakukan Mei Wu adalah menghentikan intersepsi Yin Xiao untuk 3 orang Qin Yichen. Bajingan kecil, berani menginjakan kaki di atasku dan menunggu dewa leluhur. 1000 Royal League banyak pembangkit tenaga listrik melihat ini, dapat digambarkan sebagai mata terbelah. Biarkan Qin Yichen menginjakan kaki di Guts Vestige dari aliansi 10.000 monster, sungguh memalukan. Melihat ini, Yin Xiao juga murung, dan mengayunkan pedangnya untuk memaksanya mundur. Atau, dengan kata lain, Mei Wulan yang tidak berniat bertarung lagi. Yin Xiao jatuh ke tanah, pedangnya kembali ke sarungnya, dan dia berdiri dengan tangan ke bawah.
menatap Mei Wulei, dan gerbang batu perunggu di belakang Mei Wulei, membiarkan kesuraman musuh memudar, dan digantikan dengan yang tak tertandingi bangga dan mencibir. Gadis. Kali ini saya melihat bagaimana Anda bisa menjaga bajingan kecil itu. Di antara ekspresi Hellinger dan yang lainnya, ada juga rasa dingin. Niat membunuh melintas di matanya. Meskipun dia melarikan diri oleh Qin Yichen dan yang lainnya, di mata mereka, itu membawa kehancurannya sendiri. Dia masuk ke Guts Vestige dari aliansi 10.000 monster, dan pintu masuk dan keluar lainnya dijaga oleh binatang penjaga dan memiliki gerbang batu perunggu yang sama. Dapat dikatakan bahwa Qin Yichen adalah yang terbaik di antara mereka, bedanya ketika mereka tertangkap. Bajingan kecil, kamu lari. Aku akan membiarkanmu mati di sini, sebagai penghormatan kepada leluhur. Melihat kedalaman yang dalam dari kabut iblis, Yin Xiao tersenyum, dan kemudian memikirkan sesuatu. Berteriak keras, kamu juga melihat bajingan kecil itu berulang kali menyinggungku 1000 liga kerajaan, dan sekarang melarikan diri ke peninggalan dewa. Tetapi baru saja menggali kuburan. Jika kamu bertemu bajingan kecil itu, kamu masih ingin memberitahu Yin. Yin akan sangat berterima kasih. Kata-kata itu berbalik dan Yin Xiao berkata dengan dingin sambil mencibir. Bajingan kecil itu punya banyak harta. Jika kamu bisa membunuhnya, Yin berutang pada manusia. Banyak pembangkit tenaga listrik meringkuk, cinta Yin Xiao untuk saat ini. Tetapi hanya harta tubuh Qin Yichen yang cukup untuk membuat mereka merasa baik. Akibatnya, saya melihat pembangkit tenaga listrik di luar gerbang batu perunggu, dengan rumah-rumah mewah di matanya, dan sudut mulutnya naik. Pencuri itu berulang kali bermusuhan dengan saudara Yin, dan dia harus belajar beberapa pelajaran. Ya. Harta karun macan tutul Viser tidak bisa memenuhi selera mereka dan berani menginjakan kaki di sini. Itu membawa kehancuran bagi diri sendiri. Apa yang membuat Xiao Xiao bangga adalah bahwa di mata orang dewasa ras ilahi, niat membunuh telah muncul. Untuk Qin Yichen, Demon Rache telah lama mendengarnya, atau harta karun di Qin Yichen, yang membuat mereka semua tertarik. Ras iblis awalnya berpikir bahwa Qin Yichen telah menghasilkan cukup banyak harta dan menemukan tempat untuk bersembunyi. Siapapun yang ingin berani tampil di peninggalan dewa aliansi 10.000 monster terpaksa melarikan diri ke peninggalan dewa sampai mereka bertemu setelah itu. Bunuh dengan tangan. Melihat jalan pria galak, wajah Mei Wu jelek dan penuh kekhawatiran. Kali ini Qin Yichen menjadi sasaran kritik dan melarikan diri ke Guts Vestige. Tidak ada cara untuk pergi. Jangan katakan saat ini bahwa pihak 1000 Liga Kerajaan ingin memburu Qin Yichen. Saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik, dan tertarik dengan harta karun pembentuk.